Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memungkinkan kita bisa diperjumpakan lagi dalam persekutuan syafaat malam saat ini. Revolusi atau liturgi, begitu cerita singkat yang mengawali refleksi kita dalam kesempatan ini. Oktober tahun 1917, pecahlah revolusi Rusia. Sejarah bukan cuma Rusia, tapi sejarah dunia mendapatkan dimensi yang baru. Revolusi Rusia Oktober 1917 juga dikenal dengan nama Revolusi Bolshevik, merupakan fase kedua revolusi Rusia yang memuncak pada tanggal 25 Oktober 1917 atau 7 November menurut kalender Gregorian. Nah, di dalam revolusi ini, Partai Bolshevik di bawah pimpinan Vladimir Lenin merebut kekuasaan dari pemerintah sementara yang telah menggantikan Tsar Nicholas II. Revolusi ini menandai awal era komunisme di Rusia dan berujung pada pembentukan Uni Soviet. Revolusi yang menggulingkan Tsar Nicholas II mengalihkan kekuasaan ke tangan pemerintah sementara yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Pemerintah sementara dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang dialami Rusia, terutama karena kelanjutan Perang Dunia Pertama. Vladimir Lenin, pemimpin Bolshevik, kembali ke Rusia dari pengasingan dan menyampaikan pesan lewat pidato yang berjudul Damai, Roti, dan Tanah. Dan pidato itu sangat bergema di kalangan rakyat. Pada tanggal 25 Oktober 1917, pasukan Bolshevik yang dikenal sebagai Tentara Merah menyerbu dan menguasai beberapa fasilitas umum, fasilitas pemerintahan, termasuk istana musim dingin di Petrograd, sekarang namanya Saint Petersburg. Pemerintahan sementara dipaksa untuk menyerah dan sebagian besar anggotanya ditangkap, termasuk Alexander Kerensky yang sempat melarikan diri. Setelah menguasai Petrograd, Bolshevik membentuk pemerintahan baru dengan Lenin sebagai kepala negara. Setelah revolusi, Bolshevik membentuk Uni Republik Sosialis Soviet, USSR, yang kemudian dikenal sebagai Uni Soviet. Nah, di dalam buku Burung Berkicau, Anthony de Mello bercerita bahwa tepat pada bulan Oktober tahun 1917 itu, Gereja Ortodoks Rusia mengadakan sidang sinode. Tentu ada banyak hal yang dipercakapkan dalam sidang sinode tersebut. De Mello mencatat bahwa dalam persidangan itu berlangsunglah suatu perdebatan sengit dan panjang mengenai warna pakaian yang harus digunakan dalam upacara-upacara ibadat. Ada yang dengan suara keras menandaskan bahwa seharusnya warna putihlah yang digunakan. Yang lain dengan suara tidak kalah kerasnya menegaskan bahwa tidak harus warna ungu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah-masalah terkait dengan urusan ritual keagamaan, termasuk liturgi, warna liturgis, tentu penting. Namun hal-hal ritual itu tidak boleh membuat gereja abai pada panggilan Tuhan Allah agar gereja turut mengerjakan misi Allah.
yaitu misi penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan ciptaan. Bahwa gereja selaku komunitas orang percaya bersekutu dengan Allah Trinitas, merayakan kehidupan di dunia dan mewujudkan kesaksian dan pelayanan dengan memperjuangkan kesejahteraan, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Tuhan Allah melalui Nabi Amos dengan keras menegur umatnya. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian dicatat dalam Amos pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Ritual penting, tetapi dia menjadi tak bermakna jika tidak dipraktikkan dalam keseharian hidup, yaitu dalam tindakan yang mewujudkan keadilan dan kebenaran. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, ampunilah kami. Sekiranya di sana sini kami suka mengedepankan, mementingkan aspek ritual dalam hidup keagamaan kami, dan kurang memperhatikan tanggung jawab sosial. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat, kekuatan, agar mau mempraktikkan kehidupan imani yang utuh, melakukan yang terbaik, baik di dalam aspek ritual maupun dalam aspek sosial, tanggung jawab mewujudkan keadilan dan kebenaran itu. Tuhan, tolonglah kami. Dengan kerinduan seperti itulah, saat ini kembali kami berdoa bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi ini. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, untuk upaya-upaya menciptakan hidup bersama yang makin damai, makin sejahtera, beralaskan keadilan dan kebenaran. Untuk itu kami berdoa. Kami berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, khususnya di bumi Nusantara ini, termasuk Jemaat GKI Gading Indah. Biarlah gerejamu di dalam kesungguhannya mau dengan tekun memenuhi tugas panggilan yang Tuhan percayakan untuk ikut serta mengerjakan misi Allah, mewujudkan keselamatan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Bapa, untuk rangkaian kegiatan, baik kegiatan rutin maupun kegiatan insidental
dalam hidup persekutuan pelayanan jemaat Tuhan ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sehingga GKI Gading Indah boleh mencapai usia 35 tahun. Dan kami berdoa untuk rencana penyelenggaraan Family Gathering tanggal 17 Mei tahun 2025 dalam rangka pengucapan syukur untuk penyertaan Tuhan dalam 35 tahun eksistensi GKI Gading Indah. Kami juga kembali menyerahkan keberadaan setiap kami, setiap anggota simpatisan beserta keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang masih diliputi oleh duka cita karena salah seorang anggota keluarga telah berpulang. Mungkin ada yang masih bergumul dengan masalah sakit penyakit, baik yang sedang berobat jalan maupun yang menjalani perawatan, terlebih yang harus menjalani penanganan intensif di rumah sakit. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang punya pergumulan karena masalah sumber penghidupan, masalah finansial. Bagi mereka yang sedang punya beban karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Bagi orang-orang yang di penghujung asa karena ketidakpastian berbagai hal di masa depan, entah studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Untuk semua itu kami berdoa. Bila tiba saatnya sebentar malam kami beristirahat, kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Kami boleh istirahat dengan baik. Besok menyambut hari baru dengan sukacita, dengan syukur untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.